Hi, welcome back with me on my YouTube channel. Oke, kembali lagi dengan saya, Hiro Rizky. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya dari jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Oke, di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu event organizer. Oke, secara umum ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan umumnya, pembahasan secara detailnya, saya akan menjelaskan secara sedikit tentang event organizer. Oke, event organizer itu adalah sebuah penyedia jasa untuk penyelenggaraan acara. Ya, contoh simpelnya sih seperti panitia pelaksana lah ya. Kalau untuk yang sering kita temui ya panitia pelaksana lah, seperti panitia pelaksana seminar, talk show, ataupun family gathering. Itu biasanya ya panitia biasa. Itu sebenarnya IO ya. Itu sebenarnya IO. Cuman IO itu sebenarnya itu lebih ke yang lebih profesional dibanding panitia dadakan yang dipilih secara spontan lah intinya. Yang ingin mengajukan ya silahkan, yang enggak juga ya berarti dipilih sama ketuanya biasanya ya, yang sering kita temui di kampus-kampus itu seperti itu. Nah, perbedaannya apa sih panitia pelaksana yang sering kita temui di kampus atau sekolah itu sama event organizer atau IO? Kalau menurut saya pribadi dan menurut beberapa artikel di YouTube juga, event organizer itu berisi orang-orang yang sudah profesional di bidangnya itu. Misalkan dia itu profesional dalam bidang fotografi atau videografi, makanya dia akan masuk ke dalam bidang dokumentasi untuk event organizer itu sendiri. Dan kalau kita di panitia seminar biasa, di seperti seminar kampus atau apapun itu ya pokoknya sebuah acara, itu biasanya kita tidak bisa memilih apa bidang yang ingin kita tekun, apa ya untuk kita ambil, bidang yang kita ambil itu terkadang kita nggak bisa milih. Cuman ada beberapa juga yang bisa sih, cuman kebanyakan itu kita nggak bisa milih apa yang kita suka, apa yang kita yang sudah pengalaman lah. Nah, perbedaannya ada di situ. Kalau di event organizer itu, jadi job desk-nya itu udah kebagi-bagi semua, dan semuanya itu sudah profesional. Entah itu dalam fotografi, entah itu dari penyusunan rancangan acara, terus dari mengelola uang, dan segala halnya itu sudah terorganisir lah. Sudah terorganisir dengan baik, dan sudah secara sistematis juga. Mereka adalah orang-orang yang profesional dalam bidang hal tersebut. Makanya tidak diragukan lagi soal kinerja mereka. Dan perbedaan terbesar ada di situ sih. Sebenarnya secara keseluruhan IO dan panitia pelaksana itu sebenarnya sama-sama aja. Cuman berbeda di pengalaman dan profesionalisme. Udah sih sebenarnya kayak gitu. Oh iya, kalian jangan sampai salah ya. IO dan WO, event organizer sama wedding organizer. Oke? Sebenarnya IO sama WO itu adalah hal yang sama, tidak berbeda sebenarnya. Cuman mungkin dalam ranah yang berbeda ya. Kalau event organizer itu bisa mencakup semua ranah karena dia itu universal. Dan wedding organizer itu lebih ke secara khususnya untuk wedding. Tapi sebenarnya WO adalah bagian dari IO, karena wedding organizer itu masuk dalam ranah IO juga gitu. IO itu mencakup segala hal, entah itu dari pernikahan, entah itu dari acara anak-anak, acara apapun, acara seminar, acara talk show, itu semuanya bisa kecakup oleh event organizer. Makanya orang-orang itu salah mengartikan apa itu IO dan apa itu WO. Nah, event organizer itu mencakup semua hal itu.
gimana ya, secara universal itu mereka bisa mengambil sebuah bidang, semua bidangnya. Tetapi kalau WO ya secara khusus gitu ya, untuk wedding ya udah wedding aja. Sebenarnya nggak bisa disalahkan juga sih ya, orang-orang membedakan IO dan WO itu. Soalnya ada beberapa jasa penyedia IO juga yang bukan disebut jasa penyedia IO berarti ya. Jasa penyedia panitia penyelenggara lah ya, semacam IO. Cuman dia hanya menyediakan gitu untuk WO aja, untuk wedding organizer aja, tidak secara keseluruhan seperti WO. Seperti IO. Nah, kalau IO kan itu mencakup semua. Nah, kalau ada beberapa jasa sih ya yang saya ketahui juga, yang pernah saya lihat lah, dia hanya menyediakan tentang wedding organizer. Lalu ya untuk lebih rincinya tentang IO itu apa, tugas IO itu apa, prinsip-prinsip yang harus dimiliki untuk menjadi event organizer itu seperti apa. Pokoknya lebih rincinya, mari kita simak penjelasan saya berikut ini ya. Oke, apa sih itu event organizer? Mari kita cek. Event organizer adalah penyedia jasa profesional penyelenggaraan acara yang secara sah ditunjuk oleh kliennya guna mengorganisasikan seluruh rangkaian acara, mulai dari perencanaan, persiapan, eksekusi, hingga evaluasi, dalam rangka membantu mewujudkan tujuan yang diharapkan oleh kliennya dalam membuat suatu acara. Apa sih tugas event organizer itu sendiri? Sebenarnya tugas event organizer itu sendiri adalah membantu klien untuk dapat menyelenggarakan acara yang diinginkan, supaya klien ini bisa mencapai tujuan yang ingin dia capai gitu, dengan menggunakan jasa event organizer itu sendiri. Lalu kenapa para klien ini menggunakan jasa IO atau event organizer? Nah, bisa jadi hal ini karena keterbatasan sumber daya atau waktu yang dimiliki oleh kliennya itu sendiri. Namun, pengguna jasa IO juga dimungkinkan dengan alasan agar penyelenggaraan profesional, sehingga hasilnya lebih bagus daripada bila dikerjakan sendiri. Atau mungkin juga ya karena mereka tidak mempunyai tim gitu kan, tim untuk panitia, maka mereka menggunakan jasa event organizer seperti itu. Lalu dalam event organizer itu sendiri, para anggotanya itu sendiri harus mempunyai event management atau kemampuan event management. Event management itu apa sih? Event management itu dapat didefinisikan sebagai mengorganisir sebuah event yang dikelola secara profesional, sistematis, efisien, dan efektif, yang kegiatannya meliputi dari konsep perencanaan sampai dengan pelaksanaan hingga pengawasan. Lalu apa sih prinsip dalam membuat suatu event itu? Nah, prinsip yang biasa dan sangat-sangat sering kita ketemui adalah prinsip 5W dan 1H, yaitu why, what, where, when, who, how. Itu yang paling penting dalam menjalankan suatu event, itu harus mempunyai prinsip itu. Yang pertama itu why, alasan event tersebut itu dibuat, kenapa gitu event ini itu dibuat. Terus what, apa sih bentuk dari event tersebut? Talk show kah? Atau family gathering kah? Atau seminar kah? Seperti itu. Lalu where, di mana event tersebut dilaksanakan. Kita harus tahu sebelum kita melakukan event itu sendiri, kita harus tahu nih di mana sih dilaksanakan event tersebut.
akan diadakan di mana, karena ini akan berpengaruh juga sama penyusunan acaranya nanti. Lalu when, kapan dan berapa lama event tersebut dilaksanakan. Ini juga sangat-sangat penting karena ini akan mempengaruhi sama rundown acara. Lalu ada who, siapa yang akan terlibat dalam event tersebut? Apakah ada orang-orang yang penting kah? Apakah ada presiden atau bupati atau dan lain-lain ya, orang-orang yang penting. Kita harus tahu nih supaya kita bisa menyusun acaranya itu apakah secara formal atau kan secara informal, seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada how, bagaimana cara untuk melaksanakannya. Nah, di sini tugasnya event organizer itulah. Event organizer akan mencari solusinya setelah klien itu menyebutkan tujuannya itu ingin seperti apa dan konsepnya seperti apa. Barulah event organizer mencari solusi bagaimana cara untuk melaksanakannya. Lalu jenis-jenis event organizer, ada apa aja sih jenis-jenis event organizer itu? Yang pertama itu ada one stop service agency. Event organizer besar yang mampu menyelenggarakan berbagai jenis acara hingga skala internasional sekalipun. Jadi yang biasanya menyelenggarakan acara-acara internasional gitu, biasanya itu jenisnya itu event organizer one stop service agency. Lalu yang kedua itu ada MICE, atau itu singkatan dari Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Nah, ini adalah event organizer yang khusus bergerak di bidang penyelenggaraan acara berbentuk pertemuan seperti meeting yang seperti singkatan-singkatan tadi lah, Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Lalu yang ketiga itu ada Brand Activation. Nah, di sini adalah IO yang event organizer yang secara spesifik membantu kliennya untuk mempromosikan dalam rangka peningkatan penjualan, peningkatan pengenalan merek di kalangan konsumen dengan berinteraksi langsung ke target marketnya. Lalu yang keempat itu ada musik dan hiburan. Sudah tahu lah ya dari judulnya sendiri, itu musik dan hiburan. Yaitu event organizer yang memiliki spesialisasi di bidang hiburan, terutama bidang musik. Lalu yang kelima itu ada penyelenggaraan pernikahan. Event organizer yang menghususkan diri membantu klien mengadakan pesta pernikahan. Nah, ini juga yang bisa dibilang sebagai wedding organizer. Ini masuk ke dalam IO ya. WO itu sebenarnya masuk ke dalam IO seperti yang saya sebutkan dari awal pembukaan tadi. Lalu yang keenam itu ada penyelenggaraan ulang tahun. Nah, IO juga bisa loh untuk ulang tahun, yaitu event organizer yang ahli membuat pesta ulang tahun, termasuk untuk ulang tahun anak-anak, dewasa, dan lain-lain juga bisa. Lalu yang ketujuh yaitu penyelenggaraan pribadi. Nah, IO ini dikhususkan yang bergerak untuk penyelenggaraan pesta pribadi, terutama bagi orang-orang kaya. Biasanya kan orang-orang yang berpenghasilan sangat tinggi itu biasanya mengadakan pesta-pesta sendiri, entah itu di rumahnya, entah itu di hotel, entah itu dimanapun lah ya. Ya bebas mereka lah ya, mereka punya uang gitu. Lalu yang terakhir, yang ke-8 itu Komunitas Event Organizer Indonesia. Atau ini adalah sebuah media sebenarnya, media promosi event untuk event dan bermacam acara. Jadi terkadang event organizer itu jasa penyedianya itu men-sharing ke komunitas ini. Jadi biar mereka men-sharing ulang ke komunitas-komunitas lain, biar banyak yang mengikuti lah acara tersebut.
Lalu ada tahapan penyelenggaraan, yaitu yang konsep pertama yang harus konsep-konsep lah ya, tahapan-tahapan yang menyelenggarakan event itu sendiri itu harus ada konsep yang menarik dan kreatif. Kita itu harus kritis dengan apa yang sedang marak di lingkungan kita, baik lokal, nasional maupun global. Karena dengan kita kritis dengan apa yang sedang marak gitu, marak terjadi di lingkungan kita atau yang sedang viral lah ya, kita bisa bilang kalau sekarang itu, kita akan menciptakan sebuah ide ya berdasarkan dari hal-hal itu gitu, sehingga menjadikan konsep yang menarik dan kreatif. Lalu proses tahapan pembuatan event. Nah, di sini itu proses ini sangat-sangatlah penting untuk event organizer, karena semua proses harus tersusun secara rapi dan setiap proses harus terlaksana tanpa ada yang tertinggal. Jadi kalau ada yang tertinggal satu aja yang tertinggal dari proses itu, pasti semuanya akan kehambat. Jadi usahakan satu proses itu tidak ada yang tertinggal satu pun. Lalu ada eksekusi event yang signifikan. Nah, ini sih sama kayak tadi sih ya. Semua proses atau tahapan yang telah disusun tadi harus dilakukan secara profesional dan totalitas. Jadi nggak boleh tuh asal pelaksana, nggak boleh. Jadi harus secara profesional, kalian menekuni benar-benar dan kalian meneliti benar-benar prosesnya itu harus gini, harus perfect lah tentunya, dan totalitas. Kita nggak bisa tuh setengah-setengah dalam melaksanakan proses tersebut. Kita harus totalitas, bahkan kita harus 110% itu. Oke, mungkin cukup segitu penjelasan tentang event organizer sendiri dari saya. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dijelaskan tentang event organizer itu sendiri. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cari di Google atau di YouTube, karena banyak sekali referensi tentang event organizer itu yang bisa kalian cari dan bisa kalian gali lagi. Karena saya pribadi itu pengalaman event organizernya itu mengikuti acara-acara kepanitiaan itu masih bisa dihitung sama jari ya. Jadi bisa dibilang kurang berpengalaman. Kalau kalian ingin menekuni lebih gitu tentang event organizer, silahkan kalian cari di Google. Banyak sekali referensi atau makalah-makalah atau artikel atau bahkan jurnal tentang event organizer itu sendiri. Kalian bisa cari, bisa pelajari juga. Dan banyak juga sumber-sumber dari YouTube, narasumber juga yang seperti podcast atau seperti itu, banyak sekali. Salah satu yang paling terkenal itu adalah Putri Tanjung tentang event organizer itu sendiri. Dia itu masih muda, mungkin seumuran sih ya, sekitar 21 tahun, dan sekarang udah jadi sukses banget. Itu salah satunya adalah dari event organizer. Kalau kalian ingin lebih menekuni, silahkan kalian pelajari lebih dalam lagi tentang apa sih itu event organizer, prinsipnya seperti apa, yang seperti saya jelaskan tadi. Pokoknya kan di video penjelasan tadi itu ada banyak sekali prinsip-prinsipnya yang harus kalian ketahui, entah itu dari prinsip 5W1H dan lain-lain sebenarnya, yang saya tidak masukkan ke dalam video karena bakal terlalu lama lah ya. Terus ada beberapa lagi yang harus kalian ketahui tentang IO itu sendiri. Jadi kesimpulan dari IO itu, atau ketika kita membentuk sebuah IO, kita itu harus tetap kinerja kita harus tetap bagus, dan gimana caranya kita mendapatkan kepercayaan gitu terhadap klien itu, terhadap klien yang meng-hire kita, yang menggunakan jasa kita terhadap IO. Jadi kita tuh harus mendapatkan kepercayaan klien bahwa kinerja kita itu bagus loh, kinerja kita itu sudah maksimal dan hasilnya pun sangat memuaskan. Nah, hasilnya itu sendiri ya bisa kita lihat sendiri kan, dari acaranya itu berjalan dengan lancar, tidak ada masalah, terus dan dokumentasinya juga bagus, biasanya berupa video. Kalau misalkan event-event sekarang kan biasanya di video, bisa diupload di YouTube, itu bisa
peluang kerja kembali itu akan semakin besar. Karena kenapa? Kalau kalian kinerjanya bagus, terus hasilnya bagus, dan banyak orang yang mereview kalian itu kerjaannya oke gitu kan, kalian ada kemungkinan buat di-hire kembali, mendapatkan kepercayaan kembali lah untuk menyelenggarakan acara gitu yang ingin dibuat oleh klien itu, atau menjadi untuk menjadi IO kembali lah dalam acara tersebut, dalam acara yang klien ini ingin dilakukan gitu. Itu sebuah poin plus untuk kalian kalau kalian bisa mendapatkan kepercayaan mereka, karena entah dari mereka itu, karena kita nggak tahu loh klien mana yang bisa men-sharing kita tuh lebih dalam gitu, bisa men-sharing kita itu ke mereka yang pengusaha lain ataupun ke orang-orang gitu, mempromosikan secara tidak sengaja lah, bahwa terkadang klien-klien itu ngobrol sama pengusaha-pengusaha lain, saya ini mengadakan sebuah acara, dan event organisernya itu ini loh gitu. Dan itu adalah sebuah itu akan menciptakan sebuah peluang kerja untuk kalian, karena entah mereka cocok gitu kan, dan mereka penasaran dengan kita, itu bisa menjadikan kita sebuah pengalaman lebih gitu kan, dan juga peluang kerja itu sendiri gitu. Jadi kita harus konsistensi terhadap klien itu, kita harus tetap benar-benar yang 110 bahkan 110% kita melakukannya, entah dari proses pelaksanaannya kita bagus, dari hasilnya juga bagus, dari review orang-orang juga bagus, dan klien pun mendapatkan keuntungan gitu dari menggunakan jasa kita. Itu hal yang paling penting yang kalian harus tanamkan di dalam diri kalian ketika kalian membuat suatu event organizer gitu. Ya seperti yang saya bilang tadi, karena itu semua akan berpengaruh terhadap kelanjutan event organizer kalian. Kalau kalian bisa mendapat kepercayaan mereka, ya berarti event organizer kalian masih bisa berkembang lebih jauh, dan bisa berjalan lebih lama lah, dan bisa lebih terkenal, bahkan bisa lebih terkenal di kalangan perusahaan atau apapun itu. Sebenarnya itu aja sih yang kalian perlu ketahui dalam event organizer. Kalau kalian ingin membuat event organizer, silahkan pelajari lebih dalam pokoknya mah. Sebenarnya ini adalah satu hal yang menguntungkan, tetapi ya memang kita tidak bisa pungkiri kalau masa-masa sekarang itu kan banyak sekali pandemi kan, lagi sedang marah-marahnya pandemi dan PSBB juga. Terkadang seminar juga digelar online kan, tetapi tidak menutup kemungkinan pengusaha-pengusaha lain itu meng-hire kita atau menggunakan jasa IO itu sendiri. Karena gini loh, karena pemikiran klien itu lebih baik dikerjakan sama orang yang profesional daripada harus mengerjakannya sendiri. Tapi ada juga yang mereka itu klien itu tidak punya tim, dan mereka menggunakan jasa event organizer sebagai panitianya lah, untuk mencapai tujuan yang lebih perfeksionis lagi. Terkadang di situ. Jadi walaupun sedang online kan, sekarang marak banget kan seminar online atau apapun itu, tapi tidak menutup kemungkinan event organizer itu bisa digunakan lah. Mereka para klien ini menggunakan jasa event organizer gitu. Karena ya terkadang ada beberapa seminar yang saya ikuti, itu penyedianya itu panitianya itu ya buruk sekali lah, entah itu dari jaringannya, entah itu dari tepat waktunya atau apapun itu, entah itu dari materinya, itu menurut saya jelek sih. Jadi semoga kalian bisa kalau kalian ingin membuat event organizer, semoga event organizer kalian berkembang dan menjadi suatu hal yang bagus lah, dan hopefully kalian menjadi sebuah
event organizer yang sangat besar dan bisa mengharumkan nama kalian juga, dan bahkan keluarga kalian bangga terhadap kalian. Mungkin cukup segitu kali ya, udah kepanjangan juga saya ngomong. Jadi ini kurang lebihnya dari video ini, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Mungkin kalau ada kalian yang ingin ditanyakan silahkan komentar di kolom komentar di bawah ya. Nanti saya mungkin akan baca dan balas, karena nggak banyak juga sih komen. Jadi ya, terima kasih sudah menonton video ini ya. See you in the next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye bye.